Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Siapapun orangnya yang agamanya Islam kemudian badannya sehat, sungguh dia sudah bisa menggabungkan dua nikmat tersebut. Karena nikmat yang terbesar dunia adalah sehat. Allah sebutkan isi dunia itu wanita, anak-anak, sawah ladang, perniagaan, tempat tinggal. Kalaupun kita tidak sehat, mustahil kita bisa menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Dan nikmat yang terbesar di akhirat adalah Islam. Siapapun yang mencari agama selain Islam, fala yubala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah agama selain Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kami selaku dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kontribusi, atas apapun yang bapak-bapak ibu sumbangkan dalam rangka berjalannya setiap kajian yang diselenggarakan oleh LKI. Semoga Allah membalas kebaikan yang banyak dari bapak-bapak dan ibu, amin ya rabbal alamin. Dan pada Sabtu ini adalah biasanya tafsir Al-Quran yang di Ustadz Adam. Hari ini spesial karena diisi Ustadz siapa nih? Ustadz Sahril. Dan temanya adalah tema dalam mendidik anak. Kepada beliaunya Ustadz Sahril kami persilakan, dan nanti dalam penyampaiannya apabila kurang paham bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis suduris sabirin wa hudaw wa rahmatan lil muttaqin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Ikhwani a'azzakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk bermajlis di mana tidak semua orang ketika diberikan kesempatan itu mau untuk memanfaatkannya. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW senantiasa mensyukuri atas nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita
Nabiyuna al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah, yang mana beliaulah sosok pemimpin, seorang figur yang sudah sepatutnya dijadikan idola bagi setiap umatnya, karena beliaulah beserta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang meniti jalan dakwah beliau sampai malam ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang benar dan dengan jalan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, kami di sini diminta untuk mengisi kekosongan jadwal yang seharusnya diisi oleh Ustadz Adam yang biasanya mengisi kajian tafsir. Bukan berarti kami yang berada di depan ini adalah orang yang paling baik, yang paling alim, boten. Tapi kami berusaha untuk menjadi manusia yang terhindar dari kriteria manusia yang benar-benar merugi. Kata Allah disampaikan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu sungguh pasti, karena diawali dengan inna harfu taukid dan juga lamut taukid, maka artinya sungguh pasti dalam keadaan merugi. Maka solusinya bagaimana agar kita tidak menjadi manusia yang merugi? Maka hendaknya kita beriman dan beramal soleh, dan kemudian apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Kita saling berwasiat dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Maka ini menjadi pengingat bagi siapapun kita yang ketika diminta untuk berdakwah itu hendaknya mengutamakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini mungkin izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Syahril Alim. Kami biasanya sebagai tenaga pendidik di Al-Muhajirin, tepatnya di sekolah dasar yang membentuk karakter dan pendidikan tahfidzul Quran. Jadi kalau biasanya malam hari ini niku kajian tafsir, maka saya minta izin sama tim LKI, Pak, saya izin kajiannya tentang pendidikan anak bagaimana? Ji, enggak apa-apa, alhamdulillah. Bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, maka hendaklah dia takut. Siapa orang-orang yang kalau mereka meninggalkan dunia, min khalfihim, dan ada di belakang mereka itu dzurriyyatan dhi'afa, anak cucu yang mereka itu lemah, khafu alaihim, lemah lagi takut karena tidak mampu sejahtera. Maka perintah Allah selanjutnya, falyattaqullaha, maka hendaknya mereka orang-orang yang dipesani oleh Allah
Solusinya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka mengatakan dengan perkataan yang baik. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Islam mengonfirmasi bahwasanya solusi agar kita tidak meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak pede dan tidak bertakwa, itu adalah dengan bentuk tarbiyah, dengan bentuk pendidikan. Pendidikan yang tentunya memiliki tujuan yang baik, yaitu tujuannya adalah terbentuknya kepribadian yang baik dan juga terbentuknya karakter serta perilaku, tindak tanduk, adab, akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Saking pentingnya tarbiyah as-salamiyah niku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menyampaikan kepada kita bahwasanya dari riwayat Abdullah bin Umar niku disampaikan bahwasanya kullukum ra'in, di setiap kita itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan di setiap pemimpin itu punya tanggung jawab atas kepemimpinannya. Wal imamu ra'in, dan seorang pemimpin, seorang imam itu juga ra'in. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi, seorang laki-laki, seorang ayah itu ra'in, pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ahlihi, dan dia bertanggung jawab penuh di dalam keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang perempuan itu juga seorang pemimpin. Di mana letaknya? Fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya, di dalam rumahnya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga bertanggung jawab atas kepemimpinannya di dalam rumah. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang pembantu itu juga memiliki tanggung jawab dalam hal menjaga harta yang dijaga. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan di setiap kita adalah pemimpin dan dimintai akan pertanggungjawaban. Hal ini termaktub di dalam Sahih Ibnu Hibban, yang banyak sekali riwayat-riwayat yang serupa dengan hadis ini. Ayyuhal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pendidikan anak itu adalah ada dua komponen, yaitu ar-rajulu wal imro'atu, seorang ayah dan juga seorang ibu. Keduanya adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kalau kita melihat fenomena hari ini, begitu banyak anak itu yang nyuwun sewu, dari kata-katanya sudah pandai berucap nama-nama yang tidak pantas diucapkan, meskipun dengan diplesetkan. Banyak anak-anak yang istilahnya menganggap biasa perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Ada beberapa hal yang menjadi bekal penting
bagi orang tua dalam membentuk anak agar berkembang dengan jalan yang baik. Jadi yang pertama yang perlu, kalau ini jadi ada, kalau di sebuah seorang anak perempuan kecil itu namanya Molly itu pernah menyampaikan bahwasanya anak itu akan terbentuk dengan 5 hal karena dari dini dan juga seringnya bersama orang tua. Jadi saat kita bersama orang tua itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah koneksi hubungan antara orang tua dengan anak. Niki sangat perlu karena selain kita titipkan mereka di lembaga pendidikan, banyak setelah lepas dari atau pulang dari sekolah, orang tua jarang sekali untuk memperhatikan. Padahal hubungan yang dinamakan hubungan yang baik itu terdiri dari bentuk rasa sayang, perhatian, dan juga nasihat yang baik. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang begitu sudah banyak kita ketahui itu, di dalam surat Luqman pada ayat yang ke-13 itu sudah menjadi ayat yang mudah untuk kita hafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Jadi bentuk hubungan yang baik dari seorang orang tua dan juga kepada anaknya itu adalah bentuk sayang, perhatian, dan juga nasihat. Tidak hanya sekedar kita memberikan rizki, kemudian dengan rizki dan uang saja. Jadi anak itu memang butuh uang jajan, tapi juga perlu perhatian. Maka jangan salahkan anak ketika dia mencari perhatian dari kelakuannya di luar rumah. Jadi Luqman itu sebagai bentuk perhatian dan sayangnya kepada anak, apa yang dilakukannya? Wa huwa ya'idhuhu, dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu sungguh kedzaliman yang amat besar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab tafsir itu dijelaskan bahwasanya Allah menyebutkan kata ya bunayya itu termaktub di beberapa ayat. Jadi ya bunayya itu panggilan, jadi ada bani, ada bunayya. Kalau bani itu ya anak biasa seperti anak-anak kita pada umumnya, tapi kalau bunayya itu panggilan untuk anak dengan sebutan sayang dalam bahasa Arab. Jadi panggilan sayang di dalam Al-Quran itu terdapat di surat Hud ayat 42, sebagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya yang tidak mau ikut ajakannya dengan kata ya bunayya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Padahal anaknya yang enggak mau nurut pun masih dipanggil
sayang, sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anak-anak yang tidak mau nurut. Jadi sayang dan perhatian berupa nasihat. Ada juga di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf itu menceritakan kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, aku itu melihat bintang dan juga bulan, mereka itu sujud kepadaku." Maka Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, "Qala ya bunayya." Yakub berkata, "Ya bunayya, wahai anakku yang kusayang, la taksus, ojo cerita ru'yaka ala ikhwatika, kamu jangan cerita tentang mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, kalau kamu cerita maka akan dibuatlah makar untuk mencelakaimu." Dalam redaksi ayat yang lain pun ya bunayya disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ini adalah ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Di dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku yang kusayang, ayahmu ini mimpi, ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Jadi koneksi yang kita bangun dengan anak-anak kita dari bentuk kasih sayang, perhatian dan juga nasihat itu adalah salah satu cara agar anak-anak kita nanti berkembang dengan cara yang baik. Adapun cara yang kedua yaitu dengan berbicara. Jadi penelitian itu selain connecting juga dengan talking. Talking itu berbicara, sering berdialog dengan anak. Karena banyak para ayah itu sehabis kerja ketika lihat anaknya, sementing anaknya ndolo oma, kadang disuguhi sama gadget. Termasuk anak saya juga kadang seperti itu. Dan salah satu cara saya mensiasatinya adalah, kamu nggak boleh pegang HP, kamu setoran dulu 2,5 lembar. Kalau kamu sudah setoran, tak kasih waktu 30 menit untuk lihat HP. Jadi ada reward dari apa yang dia kerjakan. Kalau saya hukum seperti itu, kalau hukumannya juga sama. Kalau enggak megang HP, maka cari kegiatan yang lain. Kadang kita nemeni untuk hal-hal yang lain. Jadi ayol jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran itu dialog yang paling banyak disebutkan itu tidak ada seorang ibu dengan anak, karena mayoritas di dalam Al-Quran itu disebutkan dialog yang terjadi itu adalah antara ayah dan anak. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Ibrahim berkomunikasi dengan Ismail, sering berdialog. Ada juga Nabi Yakub yang memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ada juga Nabi Nuh yang sudah disampaikan bahwasanya dia juga berdialog kepada anaknya yang meskipun dia tidak mau nurut dengan ayahnya, tetap diajak untuk berdialog. Ada Luqman yang juga berdialog dengan
anaknya. Maka ayah itu menjadi kunci bagaimana anak itu nanti dapat berkembang dengan baik, yaitu dengan berdialog. Ayol jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dialog yang dicontohkan atau kisah, kita dapat mengambil kisah yang baik itu dari tentunya Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Ismail. Bagaimana beliau itu menjalin komunikasi yang baik. Kalau tidak ada komunikasi yang baik itu mungkin akan terjadi perdebatan dan pengeyelan. Mungkin kadang kita itu kalau sama anak, kalau anak kita dikasih tahu ngeyel ya, mungkin ya karena kurang komunikasi di antara ayah dan juga anaknya. Kita jauh lebih mementingkan pekerjaan tanpa memberikan perhatian. Jadi disebutkan di dalam surat As-Saffat yang ayat 102 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai, tatkala Ismail alaihissalam itu sudah memasuki usia dewasa, usia remaja, disebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya usianya sudah masuk di 13 tahun, masuk di fase yang kedua, jadi dua akhir itu. Qala ya bunayya, wahai anakku yang kusayang, inni ara fil manam, bapak ini bermimpi. Kalau Nabi sudah mimpi dan perintahnya itu seperti itu, maka mimpinya sudah benar. Enggak ada Nabi mimpi kemudian enggak benar. Yusuf pun mimpi, bulan bintang sujud kepadanya, ya benar adanya, diwujudkan dalam takwilul ahlam. Dan ini Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya, terjadi dialog. Maka ketika Ibrahim menanyakan, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Allah ini memerintahkanku untuk menyembelihmu. Dan saat itu Nabi Ismail alaihissalam tidak nolak, justru malah mengajukan beberapa permintaan. Yang salah satunya adalah yang nanti ada banyak permintaan yang nanti menjadi salah satu menjadi tata cara dari sembelihan kurban. Dari mulai mengencangkan tali, kemudian menutup, dan juga menajamkan pisau. Itu permintaan Nabi Ismail kepada ayahnya. Maka Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati, wahai ayahku yang kusayangi dan kuhormati. Ini sudah, abati itu panggilan sayang lagi dihormati di dalam bahasa Arab. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang engkau telah diperintahkan oleh Allah, satajiduni, maka engkau akan mendapatiku, insyaallahu minas sabirin, engkau mendapatiku dalam keadaan yang bersabar. Maka pentingnya dialog dengan anak itu menjadi kunci keberhasilan berkembangnya anak dengan baik. Yang ketiga, kalau orang barat itu menyebutnya dengan istilah playing.
Playing bahasa Inggris itu artinya main. Jadi kalau nanti disesuaikan dengan dalil-dalil Al-Quran itu adalah memberikan waktu bersama anak. Jadi sebagai ayah itu memang sebagaimana disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu adalah tugas kita itu memberikan rizki dan juga pakaian kepada anak-anak kita. Namun tidak serta-merta hanya di situ saja. Ada kuncian yang ketiga untuk menjadikan anak kita berkembang dengan baik, itu adalah playing, yaitu memberikan waktu. Sejauh apapun kita sebagai seorang ayah bekerja, seberat apapun kita sebagai ayah dalam mencari rizki, maka hendaknya harus ada waktu untuk anak. Kalau jauh nggih pakai video call, nanyain kabar dan lain sebagainya, niku nggih perlu. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam niku kerjanya sebagai pendakwah nabi. Tugasnya di mana? Negeri Syam, Palestina, jauh. Nabi Ismail ting pundi? Di Mekah, jauh. Tapi bagaimana bentuk perhatiannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memperbaiki bangunan Ka'bah. Dia pulang dan saat itu dia kembali ke Nabi Ismail dan juga ibunya. Yang ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi waktu yang kita butuhkan, yang kita luangkan untuk anak-anak itu menjadi kunci untuk berkembangnya anak itu dengan baik. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan, bukan membangun. Jadi meninggikan, bahasanya bukan banaya bani, tapi yarfa. Bangunannya sudah ada namun rusak. Setelah kejadian dari banjir yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Jadi rusak, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim itu untuk meninggikan, memperbaiki Ka'bah. Maka dikisahkan bahwasanya perintah itu sebenarnya hanya untuk Ibrahim saja. Ada riwayat menyampaikan bahwasanya perintah itu hanya untuk Ibrahim saja. Namun saat itu Ismail tidak meninggikan bangunannya, tapi yang dilakukan kalau Ibrahim itu menumpuk batu sehingga menjadi tinggi, kalau Ismail tidak, dia menggendong batu dan ditumpuk menjadi bangunan sendiri yang kemudian disebut dengan Hijr Ismail. Jadi itu adalah bangunan yang dibangun oleh seorang anak sebagai bentuk dia perhatian kepada, kasih sayangnya kepada ayahnya, membantu pekerjaan seorang ayah. Jadi kalau misalkan panjenengan lagi di rumah, lagi repot nopo, anak jenengan kok datang ke jenengan, kok etok-etok pengen bantu, nah itu adalah bentuk bahwasanya dia ingin bermain dengan jenengan. Jadi Ismail itu melakukan hal yang sama seperti bapaknya, tapi tidak menumpuknya, tapi dia membuat bangunan yang lain yang kemudian sampai saat ini disebut dengan Hijr Ismail. Kalau tumpukan batu namanya hijr, kalau nanti sebagai ruangan namanya hujro. Itu bahasa Arab yang setiap katanya itu punya apa istilahnya, makna tersendiri. Jadi beda harokat, beda
huruf itu nanti punya makna tersendiri. Jadi hijr dan hujrah itu berbeda. Kalau hijr itu bangunan yang tidak tertutup, jadi separuh bangunan namanya hijr. Kalau bangunan yang tertutup namanya hujrah, kamar atau ruang, seperti itu. Jadi waktu bermain antara Ibrahim dan Ismail itu adalah saat dia meninggikan Ka'bah. Maka saya dan juga bapak-bapak, monggo kalau misalkan lagi ndak sibuk niku, kalau lagi ndak sibuk nggih memberikan waktu untuk anak kita. Jangan sampai kita hanya fokus dengan mencari uang yang banyak, sedangkan uang itu juga untuk anak kita. Tapi sesungguhnya anak itu juga butuh yang namanya waktu untuk bermain. Ayolah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada faktor yang keempat yang menjadi kuncian penting, yaitu healthy home, rumah yang sehat. Kalau tadi dari koneksi, kemudian dialog dan waktu, itu kuncinya di bapak, ayah. Lah sekarang ada yang harus diajak untuk kerjasama, yaitu healthy home, rumah yang sehat. Rumah yang sehat itu seperti apa? Ada support system, sistem yang mendukung agar tidak hanya ayah, ketika ayah sedang berada di luar mencari nafkah, maka ada sosok ibu yang untuk menjadi sistem pendukung untuk menjadi perkembangan anak menjadi baik. Jangan sampai ini yang terjadi ketika ayahnya sedang bekerja, ibunya justru malah seneng dengan sosial media, sehingga anak juga akan meniru. Bahkan kadang ada yang juga sampai diajak, waliyadu billah. Maka sebaik-baik wanita adalah yang menjaga kehormatannya, dan disebutkan juga di dalam Al-Quran di surat Nur, ya, An-Nur itu, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak bagi dirinya dari muka dan telapak tangan. Wal yadhribna bihumurihinna ala juyubin, maka hendaknya dia menutup kain kerudungnya hingga dadanya, ila akhiril ayat. Maka kalau kita hendak menjadikan anak-anak kita menjadi baik, maka kuncinya juga ada pada ibu. Ibu menjadi orang, kalau tadi melihat hadis yang tadi, wal mar'atu ra'iyatun fi buyuti zaujiha. Jadi ibu, seorang istri itu juga pemimpin di dalam rumah suaminya tatkala suaminya sedang tugas di luar. Jadi kalau ada bahasa itu al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu sebagai madrasah, gurunya adalah bapaknya. Bapaknya adalah sebagai guru. Yang terakhir yaitu adalah community atau komunitas yang baik bagi anak. Maka sebagai orang tua, ayah dan ibu, hendaknya kita menempatkan anak kita pada komunitas yang baik, memilih tempat pendidikan juga yang baik. Jangan sampai kita hanya tergiur karena pendidikan yang gratis.
sehingga tujuan kita nggak tercapai. Kalau kita tujuan dari tarbiyah itu terbentuknya kepribadian dan terbentuknya karakter serta tingkah laku yang baik, saya yakin semua sekolah juga seperti itu. Semuanya seperti itu. Tapi terkadang tidak, masih anak-anak kita masih sering diajari bagaimana tarian-tarian dan lain sebagainya. Kadang kita nggak bisa karena terlalu banyaknya siswa didik itu, sehingga keperhatian terhadap anak kita itu omongan-omongan yang nggak baik itu tidak ditegur. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilihkan komunitas bagi anak-anak kita. Ayol jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 5 tadi yang kita sampaikan. Ada koneksi yang baik dengan anak, dialog, kemudian waktu luang, peranan ayah dan ibu serta komunitas. Kalau misalkan sudah kita berikan kemudian tidak terwujud bagaimana, maka kita pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan seolah-olah kita sudah mengatakan aku sudah memberikan semua, tapi kenyataannya ada sesuatu yang belum sempurna. Kalau ada yang mengatakan ibunya baik, suaminya baik, tapi kok anaknya nggak baik, nggak ada ceritanya. Ada contohnya di dalam Al-Quran. Suaminya baik, ayahnya baik, ayah dan ibunya soleh, anaknya nggak soleh. Ada contohnya? Tidak ada. Siapa? Istrinya. Kalau Nuh baik, istrinya ikut Nuh? Enggak, Pak. Istrinya enggak ikut Nuh. Contoh yang Ibrahim, Hajar baik, dua-duanya baik, anaknya juga baik. Suaminya enggak baik, istrinya baik. Ada. Bukan, Pak. Istrinya Fir'aun. Kalau Nabi Lut baik, istrinya enggak baik, Pak. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau misalkan nampak di antara kita, loh itu suaminya bagus, ininya bagus, itu yang nampak di mata kita. Jadi belum tentu apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita menjadi introspeksi kepada diri kita pribadi. Jangan sampai kita menyalahkan anak, jangan sampai kita menyalahkan lembaga karena loh anakku kok dadine kayak gini. Mungkin ada yang kurang tepat dari apa yang kita berikan kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfiru minkum katsiran. Saya tutup. Oh, ada pertanyaan? Kalau nanti saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau enggak jadi PR. Mantan kita. Fadhil. Kita break dulu untuk Antan. Setelah Antan kita buka sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, aku rasa insya Allah rata-rata mestinya punya masalah dengan mendidik anak. Monggo ditanyakan. Sebelum ada yang tanya, Ustaz, saya awali dulu. Ini Ustaz, saya kira rata-rata semua orang tua itu menginginkan anaknya mesti baik. Enggak ada sih dalam mendidik anak atau mempunyai anak itu anak tumbuh besar supaya nakal, supaya seperti ini. Semuanya itu berharap anaknya tumbuh sehat, sukses dunia akhirat. Keinginannya seperti itu. Tapi trik atau kiat-kiat apa supaya, kan banyak hari ini umpama penduduknya katakan 1000, paling yang anak yang baik atau yang bagus itu orang dari 50 orang atau apa, atau gimana caranya supaya keumuman itu, supaya anak-anak itu tumbuh sebagai anak-anak yang baik. Dimulai dari anak-anak kita. Iya, ya anak-anak keumuman itu rata-rata kita lihatlah seperti semuanya orang itu berharap anaknya itu mesti baik, pinginnya itu baik. Itu kadang ini bapaknya selalu keluar dengan terbentur dengan ekonominya atau dengan kebutuhan apa. Sedangkan kadang tadi juga disampaikan bahwa cara mendidik anak itu jangan lihat sekolah itu gratisnya, tapi paling enggak seperti ini kan gitu. Iya. Jadi, atau apa konsep apa untuk supaya anak-anak itu tumbuh baik dan bagus. Ya. Ya, makasih. Jadi tetap yang kami sampaikan itu kita tidak bisa menyalahkan gitu ya lembaga dan yang lain. Tetap kembali kepada orang tua. Jadi orang tua itu tetap menjadi peranan utama ketika kita menginginkan. Saya yakin semua orang tua pengennya anaknya baik, tapi ketika kita mau mencapai tujuan itu jalannya nggak sama. Jadi kalau dalam urusan bisnis roadmap itu, kalau kita punya tujuan itu maka harus jelas caranya mau ngapain. Jadi dibentuk. Jadi saya mau ke sini nih, berarti nanti saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau anak kita pengen soleh, maka ya kita juga harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai gurunya menyampaikan A tapi di rumah enggak A.
Nak, kamu sudah besar, nanti kalau di rumah jangan lupa pakai hijab. Ibunya nggak pakai hijab, ya lucu. Nak, jangan lupa nanti di rumah sholat subuhnya yang pagi ya. Ya, ayahnya bangun subuhnya juga lambat, ngeten. Jadi kita pengennya soleh, anak kita soleh, maka ya kita juga berusaha untuk menjadi soleh, meskipun kita belum soleh-soleh banget, ngeten. Jadi tetap yang namanya setiap orang tua saya yakin pengen anaknya menjadi soleh dan soleha, maka harus ada apa yang kita mau capai target tapi kita nggak melewati jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, pengen sukses tapi ra gelem melarat. Inna safinata la tajri alal yabas, ora ana ceritane safina kapal niku berlayar di atas padang pasir. Jadi perlu terhalang ekonomi tidak apa-apa, Pak. Jadi tetap kita harus meluangkan waktu. Harus ada waktu, harus ada komunikasi yang baik dengan orang, dengan anak kita. Itu perlu. Karena di sekolah diajarin apa ya kita harus tanya. Tadi di sekolah diajarin apa? Tadi hafalannya sudah sampai mana? Itu juga saya usahakan setiap hari saya nanya setiap pada anak saya. Jadi tadi kamu di sekolah kok ini dapatnya C, kenapa? Oh, tadi saya berantem misalkan. Ada orang tua yang kalau nggak perhatian itu anaknya dapat C itu nggak diperhatikan ketahuan karena nggak dibaca, nggak ditandatangani. Ngoten. Jadi komunikasi yang kita jalin itu juga dengan orang tua. Jadi kalau anaknya pengen soleh tapi nggak ada komunikasi yang baik dengan anak ya sama saja. Jadi tetap komunikasi itu utama. Monggo yang lain itu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin ditanyakan itu begini, apakah baik buruknya seorang anak itu tergantung dari zuriyahnya, maksudnya gitu. Karena kan kalau di dalam peribahasa itu kan kacang nggak ninggal lanjaran ya kan, terus buah jatuh jauh dari pohonnya gitu. Iya. Terus pasti bendot kan gitu. Jadi yang intinya itu. Tapi banyak kita salafus soleh itu kebanyakan justru peran penting itu dari seorang seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ya kan, bisa ya, beliau itu tanpa seorang ayah ya, maksudnya beliau itu besar menjadi ulama itu berkat perjuangan gigih seorang ibu. Yang saya maksud itu apakah di sini peran ibu itu melebihi, pentingnya itu melebihi peran seorang suami? Karena kan kebanyakan orang suami itu pasti kebanyakan bekerja, ya kan, dan yang berinteraksi di rumah yang paling banyak itu biasanya seorang ibu. Yeah. Jadi apakah kita misalkan untuk bagi yang pemuda-muda ini yang mencari jodoh ya misalkan ya, apakah memang ibu yang solehah itu sangat penting gitu? Ini yang kami tanyakan Ustaz. Jadi apakah peran seorang ibu ini sangat berkompeten dalam keluarga gitu, sangat penting gitu. Jazakumullah. Oh ya. Tetap ibu memang menjadi madrasah. Jadi banyak di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwasanya ibu mulai dari mengandung, menyusui, semuanya kebakti itu wajibnya yang paling sering disebutkan adalah ibu 3 kali daripada karena dia mengandung, melahirkan dan menyusui. Tapi tetap ada peranan ayah. Semuanya tetap ada peranan ayah. Dan yang saya sampaikan adalah support system. Kita kalau mau
punya anak yang soleh, ya dua-duanya harus soleh. Kalau belum soleh ya berusaha untuk memantaskan diri. Jangan sampai aku urung soleh kok, terus kemudian kita pengen anak kita soleh tapi kita nggak memantaskan diri. Ya wis saono-ono, ya wis ngono kuwi hasilnya, ngoten. Jadi tetap dua-duanya jalan. Jadi ibu dan ayah memiliki peranan. Ayah juga punya peranan yang tidak kalah penting dari itu semua. Dari rizki yang kita berikan, kalau itu tidak halal, ya hasilnya juga akan wujud dalam yang tidak baik. Jadi ibu penting, ayah juga penting. Dua-duanya harus balance. Tapi yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, peranan ayah jauh disebutkan, dialognya lebih banyak daripada ibu. Jadi qudwah hasanah itu ada pada seorang ayah. Demikian bagus. Ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah kajian tentang pola mendidik anak. Kami sebelum acara kami tutup, bahwa besok Selasa ada kajian fikih Ramadan, maka ajaklah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, supaya Ramadan kita ke depan bernilai benar-benar maksimal dalam beribadah. Kami selaku pembawa acara, barangkali dalam membaca ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.